Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Martina Patirajawani. Saya kelas Ekonomi A dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Patimura. Sini saya akan menjelaskan dan menjawab sebagai hasil dari ujian akhir semester mata kuliah teori investasi dan pasar modal dengan dosen pengampu yaitu Dr. Kevin Tupamau MSI dan Ibu Ariance Parinusa SPD MSI. Selamat menyaksikan. Iya teman-teman, investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang digunakan pada saat ini guna untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Menurut Wikipedia, investasi adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam bentuk aktiva dengan harapan memperoleh keuntungan. Ya teman-teman, contoh investasi yaitu investasi saham yang mengharapkan adanya kenaikan harga saham dan pembagian dividen. Yang kedua adalah pembagian waktu yang dikorbankan untuk belajar. Ya teman-teman, berikut adalah proses dari investasi. Yang pertama adalah menentukan tujuan investasi. Ya teman-teman, dalam menentukan tujuan investasi yang perlu dikembangkan dalam tahap ini adalah yang pertama tingkat pengembalian yang diharapkan atau expect rate of return, dan yang kedua tingkat risiko atau rate of risk, dan yang ketiga ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Jika dananya cukup, maka investor menginginkan penghasilan yang maksimal dengan risiko tertentu. Perlu teman-teman ketahui bahwa hubungan risk dan return bersifat linear. Artinya semakin besarnya tingkat risiko atau rate of risk, maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan atau expect rate of return. Proses investasi yang kedua adalah melakukan analisis yang dilakukan oleh investor. Dalam proses investasi yang kedua, investor melakukan analisis terhadap suatu efek atau sekelompok efek. Salah satu tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi efek yang salah harga. Apakah harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah? Untuk itu, ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Iya teman-teman, untuk proses investasi yang ketiga adalah melakukan pembentukan portofolio. Melakukan pembentukan portofolio. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut. Efek yang dipilih di sini dalam pembentukan portofolio adalah efek yang memiliki koefisien korelasi negatif atau mempunyai hubungan yang berlawanan. Hal ini digunakan untuk memperkecil risiko. Proses investasi yang keempat adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio. Pada tahap yang berikutnya, dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap tingkat keuntungan yang diharapkan maupun risiko yang akan ditanggung. Proses investasi yang terakhir adalah melakukan revisi terhadap kinerja portofolio. Tahapan investasi yang terakhir yaitu tahapan melakukan revisi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap keempat. Dari hasil evaluasi inilah selanjutnya akan dilakukan revisi atau perubahan terhadap efek-efek yang membentuk portofolio tersebut jika terdapat komposisi portofolio yang dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi. Ya teman-teman, yang berikutnya adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi, yaitu adalah investor. Investor terdiri atas dua, yaitu investor individual atau individu yang melakukan kegiatan investasi, dan investor institusional, yaitu terdiri atas perusahaan asuransi dan perusahaan investasi. Ya teman-teman, yang berikutnya adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan juga emiten. Investor adalah orang yang memiliki kelebihan dana dan emiten adalah orang yang membutuhkan dana.
Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam pasar modal telah difasilitasi jual beli sekuritas yang pada umumnya sudah berumur lebih dari 1 tahun. Salah satunya adalah saham dan obligasi. Dalam pasar modal terdapat beberapa instrumen. Yang pertama adalah saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, dan yang terakhir adalah instrumen derivatif. Berikut penjelasan lengkapnya. Pasar modal memiliki beberapa instrumen. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan instrumen pasar modal yang cukup populer bagi orang yang sehari-hari tidak menggeluti dunia keuangan. Banyak di antaranya yang memahami saham sebagai satu-satunya instrumen pasar modal. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang merujuk pada bagian kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan saham bisa mendapatkan pendanaan jangka panjang untuk kepentingan bisnis. Perusahaan kemudian memberikan imbalan berupa uang tunai kepada investor. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia menyebut saham sebagai surat tanda bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham. Yang pertama adalah dividen, yaitu bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham. Yang kedua, capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham. Dan yang ketiga, manfaat non-finansial, yaitu mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan. Instrumen pasar modal yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat tanda meminjamkan uang dengan jangka waktu tertentu. Obligasi juga biasa disebut surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan guna mendapatkan sejumlah dana. Obligasi dapat dibedakan menurut penerbitnya. Yang pertama adalah obligasi negara, adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di Amerika, obligasi negara seperti ini disebut Treasury Bonds atau T-Bonds. Yang kedua, obligasi perusahaan atau obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau BUMN. Jenis instrumen pasar modal lainnya adalah reksadana. Cara kerja investasi ini adalah mempercayakan sejumlah dana kepada manajer investasi. Ada beberapa jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Tiap jenis reksadana memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Meskipun demikian, dibandingkan instrumen saham, mengelola reksadana terbilang lebih santai. Instrumen pasar modal yang berikutnya adalah derivatif. Derivatif ini adalah surat berharga yang merupakan turunan dari saham dan obligasi. Derivatif bermanfaat melindungi nilai investasi dari risiko yang muncul karena pergerakan harga saham dan berbagai faktor penyebab perubahan harga di pasar modal. Ada beberapa jenis instrumen derivatif, yaitu opsi. Opsi adalah surat pernyataan dari pihak yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menjual saham sesuai harga kesepakatan. Yang kedua adalah right, adalah surat berharga yang memberikan hak kepada pemodal untuk membeli saham baru. Dan yang ketiga adalah warrant, adalah surat yang diberikan perusahaan yang menyebut bahwa pemegangnya memiliki hak untuk membeli saham dengan syarat yang sudah disepakati. Dalam return investasi terdapat dua komponen utama, yaitu yield dan capital gain atau loss. Dalam return evaluasi, yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan capital gain atau loss merupakan komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi investor. Ya teman-teman, ini merupakan soal dari nomor 4, yaitu menghitung sekuritas XYZ. Di sini terdapat 3 kondisi ekonomi, yaitu kuat, sedang, dan resesi. Di mana kuat memiliki probabilitas 0,40,
dan return 0,30. Sedang memiliki probabilitas 0,60 dan returnnya adalah 0,25. Resesi memiliki probabilitas 0,40 dan returnnya 0,20. Di sini kita akan menghitung return yang diharapkan. Return yang diharapkan kita dapat mencari dengan rumus E ke R sama dengan sigma M I sama dengan I, R ke I dikali dengan PR ke I, di mana IR merupakan return yang diharapkan, RI merupakan return KI yang mungkin terjadi, dan PRI adalah probabilitas KI. Kita dapat menghitungnya sebagai berikut. Return yang diharapkan sama dengan 0,40 dikali 0,30 ditambah dengan 0,60 dikali 0,25 ditambah dengan 0,40 dikali 0,20, di mana 0,40 dan 0,30 merupakan kondisi ekonomi kuat, dan 0,60 dan 0,25 kondisi ekonomi sedang, dan 0,40 dan 0,20 merupakan kondisi ekonomi resesi. Maka hasilnya adalah 0,40 dikali 0,30 hasilnya 0,12 ditambah 0,60 dikali 0,25 adalah 0,15 ditambah dengan 0,40 dikali 0,20 adalah 0,08. Maka hasilnya adalah 0,35 atau 35%. Jadi return yang diharapkan dari ekualitas X, Y, Z adalah 0,35 atau 35%. Menurut saya, pasar modal dikatakan efisien saat para investor mampu berorientasi dan berpartisipasi dalam menilai saham, dan para pelaku pasar tidak akan mempengaruhi harga sekuritas. Pasar modal Indonesia menunjukkan masih ada hal yang bertumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa masih ada tingkat efisiensi bagi pasar modal Indonesia. Salah satunya adalah tetap tingginya minat perusahaan untuk masuk ke pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yaitu yang pertama, adanya penurunan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi semakin melemah dengan pertumbuhan 4,5 sampai 4,7% pada kuartal pertama sejak 2009. Dan yang ketiga, itu adanya pertumbuhan investor pasar modal mengalami tantangan awal tahun 2020, yaitu sekitar 13,44%. Iya teman-teman, demikianlah penjelasan dari 5 soal dari mata kuliah dari investasi dan pasar modal. Saya Martina Putra Joani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.